Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak warahmatullahi Mesra, sahabat wabarakatuh. Netra. Iya benar. Yang temannya Okta. Benar. Wah, ini nih yang direkomendasikan nih sama Kak Masya Okta. Allah, iya Kak. Katanya Kak ini adalah foundernya kan? Betul kan? Alhamdulillah. Iya, udah lama Iya, banget benar. pengen wawancarai Kak Mesra nih. Iya. Beruntung saya sebenarnya Kak. Iya, Ini tapi bukan sebelumnya hari kita ini. akan ngambil angle dulu ya untuk Boleh, bisa boleh. ngobrol-ngobrol seperti itu. Boleh, boleh. Pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan saksikan profil yang satu ini. Kalau gitu kita ambil tempat duduk yang lebih bagus untuk kita Boleh, boleh. ngobrol-ngobrol. Mari, Siap silakan. Kak. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pemirsa setia Net TV Sosial dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam program kesayangan Anda, apalagi kalau bukan perempuan biasa atau BPB. Nah, seperti biasa langsung dari Hotel Maxwan Jalan Taman Makam Pahlawan, kita akan tentunya membersamai Anda sampai 1 jam ke depan. Saya Rediasi Zahril dan seperti janji saya, seperti biasa saya tidak sendiri. Kita sudah kedatangan narasumber perempuan tentunya yang cantik ya dan tidak kalah menginspirasi dari perempuan-perempuan lainnya. Siapa beliau? Kalau begitu langsung saja kita sapa. Selamat pagi, Assalamualaikum Selamat warahmatullahi pagi. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya nih? Alhamdulillah sehat Kak. Alhamdulillah. Saya panggilnya apa nih, Mbak, Bu, Kak, atau apa nih? Apa ya kalau kalau di relawan biasa lebih akrab disapa Kak aja mungkin. Oh, berarti Saya panggil Kakak juga panggil Kakak nggak apa-apa. Oke, sepakat ya panggil Iya, Kak ya. boleh. Ya pemirsa, beliau ini atau kakak yang satu ini merupakan seorang pegiat komunitas, organisatoris, akademisi, dan ibu rumah tangga. Pokoknya masih banyak lagi seperti itu. Daripada penasaran, kita langsung saja lanjutkan perbicaraan kita dengan Kak Mesra Rahayu, benar gak? Benar. Jadi panggilnya Kak Mesra atau Iya, Kak benar. Kak Rahayu? Mesra aja. Kak Mesra, Kak Mesra wah aja. kayak judul lagu. Keren-keren unik. Mesra banget. Namanya unik ya. Iya, Masya Allah. Oke, berbicara mengenai aktivitas Kakak Rahayu nih, Kakak Mesra Iya, ya, Kak Mesra. maaf Kakak Mesra yang begitu banyak ya kan. Tapi mungkin kita bisa urut ke belakang dulu. Kalau background pendidikannya Kak Mesra ini dari mungkin bisa disebutin deh dari SD sampai S3 sekarang itu Masya Allah. di mana dan Di mana ambil aja? jurusan apa? Oke. Silakan. Untuk dari SD dulu ya. Saya dari SD-nya sebenarnya pindah-pindah, tapi lulusnya itu di SD Negeri 1 Lasusua. Itu di mana di Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara. Iya. Kabupaten? Kabupaten Kolaka Utara. Wah, Masya Allah. Lumayan jauh ya. Lumayan. Nyebrang pulau. SMP sampai SMA juga di sana. SMP Negeri 1 Lasusua, kemudian SMA Negeri 1 Lasusua. Baru kemudian setelah itu merantau ke Makassar, kuliah di Unhas dari S1 sampai S3. Jadi S1 itu saya di jurusan Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin. S2 juga seperti itu, saya di bidang kesehatan masyarakat. Kemudian S3 juga ini alhamdulillah saya sementara studi doktoral di
ilmu kesehatan masyarakat juga. Oh, jadi semuanya S1, S2, S3 ini linear ya? Linear, Masya Allah, alhamdulillah. luar biasa sekali. Jadi sekarang sedang kuliah juga? Iya benar, sedang studi doktoral. Wah, Insya Allah Masya sudah hampir Allah. selesai, didoakan. Wih, amin, luar Insya biasa Allah, sekali. Nah, berbicara mengenai pendidikan nih ya, em, mengapa sampai memilih jurusan pendidikan kesehatan seperti itu? Wah, panjang ini. Oke, kenapa saya pilih kesehatan? Sebenarnya tuh awalnya waktu waktu sekolah dulu sebelum pemilihan jurusan, orang tua tuh pengen banget anaknya itu berkecimpung di dunia kesehatan. Sebenarnya awalnya pengennya fakultas kedokteran sih waktu itu, tapi mungkin karena saya juga punya fashionnya di sosial, kemudian suka masyarakat, suka berbaur dengan masyarakat, akhirnya saya berpikir mencari jurusan kesehatan yang juga tetap bisa fashion sosialnya juga tetap dapat. Akhirnya saya lihat-lihat hunting-hunting jurusan, lihat ada fakultas kesehatan masyarakat. Nah, kayaknya ini jurusan yang tepat untuk saya mengcover keinginan keluarga, terus fashion saya juga tidak tertinggal kayak gitu. Jadi alhamdulillah saya pilih Fakultas Kesehatan Masyarakat waktu itu. Oke, kita tahan dulu ya. Ini pemirsa pasti akan menarik lagi kelanjutan dari obrolan kita berdua. Tapi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Net TV Sulsel, TV masa kini. Anda kembali menyaksikan Bukan Perempuan Biasa hanya di Net TV Sulsel. Kita kembali ke Kak Mesra. Masya Allah. Iya, kayak judul lagu ya, saya ingat lagu pemirsa. Oke, itu tadi ya alasan mengapa sampai memilih kesehatan ya di bidang pendidikan seperti itu, karena memang ada panggilan hati. Benar seperti banget. itu. Dari basic pendidikan itu kemudian diaplikasikan ilmunya Iya, seperti benar. itu untuk mengayomi masyarakat, memberdayakan Benar orang-orang banget. seperti itu. Nah, kalau kita ini masih seputar pendidikan nih. Kalau menurut Kak Mesra nih, sepenting apa sih perempuan dari masa ke masa ini menuntut pendidikan? Wah, penting banget. Ya, jadi perempuan kalau menurut saya mungkin sepakat juga dengan teman-teman yang ada di luar sana bahwa seorang perempuan itu harus berpendidikan, Kak. Yang pertama, selain dia akan menjadi madrasah pendidikan pertama untuk anak-anaknya, untuk keluarganya, memang perempuan itu harus punya wawasan. Ya, secara yang ngatur semua yang ada di rumah dan dimanapun kita berada itu kan perempuan punya peranan yang sangat-sangat penting. Misalnya saja kayak saya ya, di rumah tuh kita harus ngatur kebutuhan rumah tangga seperti apa, kemudian peningkatan kapasitas diri. Terus kita ketahui kalau perempuan kan punya kepekaan emosional dengan keluarga itu yang sangat-sangat baik. Jadi kalau perempuan misalnya memang berpendidikan, cerdas, dia bisa merangkul semua keluarga juga menjadi lebih berkembang bersama kayak gitu kan. Misalnya di rumah tuh saya alhamdulillah dekat banget dengan keluarga. Jadi saya bisa jadi role model juga buat keluarga, bisa menyadarkan juga keluarga bahwa pendidikan itu penting. Jadi kayak menurut saya pendidikan itu penting banget, Kak, buat keluarga kayak gitu. Jadi berarti bisa dikatakan bahwa perempuan ini adalah fondasi seperti itu ya. Fondasi dari negara ya, seperti itu ya. Benar. Oke, Masya Allah. Jadi kalau memang perempuannya cerdas, maka semua yang ada di dalam rumah, seisi rumah, bahkan keluarga dan sosialnya itu juga bisa teraplikasikan dengan baik gitu kan. Jadi ya kayak gitulah Memang sangat ini ya, istilahnya sangat mendasar, sangat fundamental ya, seperti itu. Jadi kemajuan sebuah negara itu diukur dari generasi-generasinya yang dilahirkan oleh seorang perempuan. Wanita, ada perempuan yang luar biasa sekali. Tepuk tangan dulu dong untuk perempuan. Iya. Kalau kita berbicara mengenai mobilitas ya, otomatis saya sangat percaya ini. Sempat baca profilnya beliau ini, banyak banget nih. Boleh disebutkan nggak? Sebutkin organisasi apa saja sih yang dijalankan sama Kak Rahayu ini? Untuk saat ini ya? Ya, organisasi atau komunitas seperti itu. Sebenarnya ada beberapa komunitas yang sementara digeluti, tapi yang akhir-akhir ini lagi sering saya hadiri, yang lagi
banyak aktivitasnya fokus ke sana. Itu yang pertama dari Sahabat Netra. Ini organisasi pendampingan disabilitas netra untuk kesetaraan. Kemudian ada yayasan namanya Yayasan Women and Infant Care. Jadi yayasan ini alhamdulillah fokus untuk menangani kesejahteraan perempuan dan anak. Jadi di sana kita akan memberikan bantuan usaha untuk perempuan-perempuan yang kemudian dari kalangan menengah ke bawah. Biasanya kita fokus ke janda, lansia, atau perempuan-perempuan yang kemudian membutuhkan. Nah, mereka itu akan berikan bantuan usaha agar mereka bisa menjamin kesejahteraan keluarganya meskipun misalnya mereka independen. Kayak begitu. Kemudian sementara sebenarnya lagi bangun sekolah di Parepare. Sekalian sebenarnya saya suka banget dengan hal-hal yang berhubungan dengan disabilitas, termasuk sekolah yang kami buat di Parepare itu berhubungan dengan anak berkebutuhan khusus. Jadi dibangunkan sekolah, jadi anak-anak itu akan disekolahkan di sana, belajar di sana, dan orang-orang yang akan menjadi pengajar di sana juga orang-orang yang kemudian paham tentang bagaimana konsep disabilitas dan menangani anak-anak berkebutuhan khusus tersebut. Banyak sih organisasi internal kampus, eksternal kampus juga ada beberapa. Tapi yang paling sementara saya geluti sekarang itu ada forum komunikasi pasca sarjana. Kebetulan kan lagi mahasiswa ya. Nah, betul. Jadi wajib ya. Jadi alhamdulillah diamanahkan sebagai kepala bidang penelitian dan publikasi. Ya buat yang lagi fokus nyusun jurnal. Biasanya kalau mahasiswa kan banyak yang pusing. Nah, saya paling senang discuss tentang permasalahan jurnal dan penelitian. Oke, dikip dulu penjelasannya. Ya, ini semakin menarik pemirsa, tapi don't go anywhere. Tetaplah di Net TV Sulsel.